bahwa yang dia makan itu hanya yang halal dan thayyiban. amaluna billah. Bapak sekalian, ini pertanyaan terkait yang sering terjadi, yaitu kalau kita membeli kendaraan, rata-rata beli kendaraan dituntut harus kreditnya. Ya, kalau nggak kredit susah untuk mendapatkannya. Betul begitu, Pak? Masya Allah, kita sudah berada di zaman yang utang piutang itu digalakkan. Kalau dulu orang lebih mendahulukan cash, susah untuk kredit. Sekarang kalau bukan kredit itu justru yang susah. Kalau begitu, Bapak sekalian, kalau memang harus dengan kredit, maka tempuhlah kredit yang syariah. Bagaimana kredit yang syariah? Saya nggak menyebutkan bagaimana lembaganya, tapi secara umum jual beli kredit dibolehkan oleh para ulama. Ya, memang jual beli kredit lebih besar harganya dibandingkan dengan cash. Misalnya Honda Vario baru mungkin 25 juta cashnya. Kalau seandainya kita kredit selama setahun, kita jumlahkan per bulannya, maka nanti akan menjadi 28 juta misalnya. Kalau seandainya kreditnya 2 tahun, mungkin bertambah 3 juta lagi, menjadi 31 juta. Kalau 3 tahun, begitu seterusnya. Jadi bagaimana? Para ulama mengatakan, jual beli kredit yang pertama, syaratnya bukan barang ribawi. Kereta bukan barang ribawi. Barang ribawi mana? Barang ribawi makanan. Barang ribawi emas. Walaupun ada lembaga yang mengatakan kredit emas itu boleh, setahu saya DSN, Dewan Syariah Nasional, memfatwakan boleh kredit emas. Tapi rata-rata para ulama, apalagi kalau kita melihat merujuk ke kitab-kitab yang mu'tabar, dalam semua mazhab, bukan mazhab kita saja, kredit emas itu nggak dibolehkan. Berapa ada uang itu kita beli. Ya, ada uang 5 juta, ya udah dengan 5 juta itu kita beli emas. Jangan uangnya belum ada, tapi kita beli emas misalnya 10 mayang, uang baru ada 3 juta. Tujuannya apa? Kita kredit emas itu. Kenapa tidak dibolehkan? Karena emas masuk dalam harta ribawi. Tapi DSN punya alasan. DSN punya alasan, diantaranya adalah emas sekarang Ustadz sudah menjadi barang jual, barang dagang, komoditi, bukan lagi patokan harga. Namun mayoritas ulama kalau kita merujuk, ya, tidak semuanya setuju dengan perkataan seperti itu. Jadi syarat pertama untuk jual beli kredit, dia itu bukan barang ribawi. Yang kedua, harus ada kesepakatan dari awal, harganya berapa, masanya berapa lama. Ya, misalnya kredit kereta setahun, kereta Vario tadi. Tadi kalau setahun berapa? 28 juta. Dari awal sudah kita sebutkan 28 juta. Dalam akad sudah tertulis 28 juta. Maka di waktu itu kreditnya syariah. Kreditnya syariah. Kemudian syarat yang ketiga, jika terjadi keterlambatan, bukan faktor kesengajaan, nggak boleh ditambahkan lebih daripada harga kredit setahun. Misalnya terlambat 1 bulan, terlambat 2 bulan, karena faktor memang kita sulit, nggak boleh ditambahkan dari 28 juta menjadi 28 juta setengah, menjadi 29 juta dan seterusnya. Ya, itu diantara persyaratan jual beli kredit dalam fikih Islam. Jadi leasing atau apa yang menyiapkan jual beli kredit seperti itu, selama masih tepat sesuai dengan syariah, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau melanggar syariah, melanggar ketentuan-ketentuan tadi di antara yang telah kita sebutkan, itu walaupun namanya syariah tapi non syariah. Ya, baik, demikian. Nah, ada pertanyaan? Jelas semua ibu? Ibu-ibu yang punya cincin
cincinnya 5 mayam, mau ditukar dengan cincin 7 mayam, bagaimana aturannya? Ya, jual dulu yang 5 mayam ini, lalu dengan uang tersebut beli cincin yang 7 mayam segera. Oh, 7 mayam nah, tapi pegat nih. Perlu yang kiban, perlu yang bagaimana? Yang ada gambar bunga mawarnya. Oh, itu nggak bisa selesai dalam 1 hari, selesainya 2 hari. Ya dah Pak, kasih aja duit semari, nanti ambilnya lusa. Bolehkah seperti itu? Tidak bisa, karena itu menjadi, ya, akan berlaku riba jual beli di dalamnya. Jadi bagaimana? Cincin 5 mayam, jual dulu, dapat uangnya, lalu kita bilang, Pak atau Ibu yang punya toko emas, saya mau cincin 7 mayam yang ada gambar burung, yang ada gambar bunga mawar. Ya. Jadi bagaimana? Nanti Bapak, nanti Ibu mungkin nggak ambil lagi nanti. Enggak, saya ambil. Mana jaminannya? Atau kita buat bond. Bayarlah 100.000 atau 200.000 tanda jadi. Bayar, itu boleh. Itu namanya jual beli orbun, ya. Kita beli, bayar uang muka sedikit 200.000 boleh. Yang nggak boleh bagaimana? Kasih harga cincin 7 mayam, kasih uang terus, tapi terima emasnya lusa. Itu berlaku riba jual beli. Dalam kajian fikihnya dinamakan dengan riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Mana Bu? Ya. Kenyataannya gimana? Kebanyakannya ibu-ibu cincin 5 mayam taruh terus di situ. Minta ganti dengan 7 mayam. Berapa uang yang kurang kasih, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena sama-sama cincin. Dia harus sama timbangannya dan langsung serah terima. Nggak sama timbangannya, sudah ada riba di situ. Ya, kita berikan uang tetap juga. Jadi bagaimana? Uangkan dulu, baru kemudian dengan uang tersebut kita beli emas. Sebahagian toko emas sudah paham seperti itu. Tapi masalahnya kebanyakan orang-orang yang mau beli itu nggak sabar. Ya tu kapengnya menyanyi kan ngejo aja mu padung kudeng kamu jo. Kebanyakan kita yang membuat mereka itu menjadi masalah. Jadi ikuti sesuai dengan syariat, insyaallah. Silakan sekalian, masalah, ya, ada beberapa masalah ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Apa hukum gadai tanah, penggala tanah? Ini banyak juga terjadi. Maksudnya bagaimana? Si A pergi ke si B. Wahai Bapak B, Bapak Budiman, wahai Bapak Budiman, saya mau berutang. Berapa banyak? 200 juta. Loh, kok banyak kali? Kena beli Avanza. Mau beli mobil Avanza. Avanza baru nih. Mana cukup itu? Kami ada simpanan. Bagaimana saya mau kasih uang 200 juta untuk Bapak? Apa jaminan bahwa Bapak akan melunasi uang 200 juta? Tenang Pak. Saya punya lahan sawah ditanam padi itu 1 hektar. 1 hektar tanah itu jaminan. Nanti kalau seandainya saya nggak sanggup bayar, maka tanah tersebut saya jual untuk melunasi 200 juta uang Bapak. Oh begitu. Oke, baik. Tapi tanah 200 juta itu saya pakai ya. Berapa lama? Bapak mau bayarnya berapa lama? Saya 200 juta itu setahun. Ya udah, setahun itu tanah Bapak menjadi milik saya pakai. Pertanyaannya, itu riba apa enggak urusannya? Ya? Kita mau duduk perkara ini. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu qardin, semua utang piutang, jarra fihi naf'an, yang ada manfaat kembali kepada si pemiutang, fahuwa riba, dia adalah riba.
bukankah setelah setahun 200 juta itu akan dikembalikan? Betul nggak? 200 juta itu kan tetap wajib dikembalikan seharga 200 juta. Yang menjadi masalah apa? Si pemiutang ini yang kasih uang 200 juta sudah memanfaatkan, sudah mengambil manfaat dari sawah 1 hektar tersebut. Dengan sawah tersebut dia panen mungkin sampai 3 kali panen. Setiap kali panen sampai mungkin kita bilanglah paling kurang 25 juta. 3 kali panen 75 juta. Di penghujung tahun 200 juta dikembalikan. Untung apa enggak yang memberikan pinjaman uang? Untung. Kalau dijumlahkan menjadi 275 juta, maka itu adalah riba. Bukankah sawah itu tetap milik si yang berutang? Iya, karena memang sawah itu milik dia. Jadi gadai itu maksudnya apa, Ustaz? Gadai itu maksudnya nanti setelah jatuh tempo, setelah berlalu 1 tahun, nggak sanggup dilunasi oleh si yang berutang, maka 1 hektar tersebut dijual. Dapat berapa? Dapat 280 juta. 200 jutanya untuk pelunasan utang 200 juta dan 80 juta menjadi tetap milik si yang punya sawah pertamanya.